Jadi gini guys, gue tuh sering banget bilang bahwa manusia itu tuh ujung-ujungnya hidup tuh buat mencari kebahagiaan. Tapi ya itu jadi pertanyaan berikutnya kan, bahagia tuh gimana sih caranya? Bukannya kebahagiaan tuh subjektif dan relatif? Nah, sebetulnya nggak juga. Bahkan sekarang udah ada cabang ilmu pengetahuan yang spesifik mempelajari kebahagiaan. Namanya adalah positive psychology atau psikologi positif. Dan sebelum adanya positive psychology pun, sebetulnya udah banyak filsuf yang ngebahas dan mempelajari soal kebahagiaan. Mulai dari filsuf klasik barat ya, kayak Aristoteles atau Epicurus gitu. Sampai filsuf kekinian, misalnya kayak Mark Manson gitu. Tahu kan Mark Manson? Itu tuh, yang bikin buku judulnya adalah Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, tapi buat gue personal, salah satu filsuf yang ajarannya soal kebahagiaan tuh ngena banget, itu justru datang dari tanah air kita. Seorang filsuf Jawa yang namanya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram. Ingat beberapa minggu yang lalu gue pernah ngebahas soal tujuan pendidikan, yaitu membahagiakan manusia dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Ageng ini temen ngopinya Ki Hajar Dewantara. Mereka rutin diskusi ngebahas mengenai topik-topik seputar pendidikan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Kalau Ki Hajar Dewantara fokusnya ngebahas pendidikan di masa anak-anak, Ki Ageng Suryo Mentaram fokusnya itu adalah ngajarin orang dewasa gimana caranya biar bisa bahagia. Atau bahasa gampangnya, Ki Ageng ini adalah 1% di era sebelum kemerdekaan. Gue yakin kalau zaman itu internet udah ada, Ki Ageng tuh pasti bakal bikin startup high school deh kayak kita. Kalau lu penasaran siapa dia dan apa pandangannya soal kebahagiaan, langsung aja lu tonton satu video sebelum tidur ini ya, biar lu dapet keseluruhan insight-nya. So, stay tune ya. Hari ini, 129 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 Mei 1892, Ki Ageng Suryo Mentaram itu lahir sebagai seorang bangsawan dari Yogyakarta. Dia merupakan anak ke-55 dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Singkatnya gini, dia tuh pangeran lah pokoknya. Tapi dia juga bukan tipikal pangeran yang kerja berkuda terus belajar perang gitu. Kayak anak-anaknya Ned Stark di Game of Thrones. Dia ini adalah pangeran yang dari kecil hobinya tuh belajar. Terutama terkait sejarah, filsafat, dan juga agama. Pada suatu hari, sang pangeran melakukan perjalanan dengan kereta api. Dari balik jendela, dia tuh ngeliat, wah kok petani-petani tuh kerja keras ya, banding tulang di sawah gitu. Terus dia tuh juga tersentuh ngeliat kayak, kok kayak mereka tuh hidupnya pada berat ya. Cukup kontras gitu dibandingkan dia yang tumbuh di lingkungan keraton yang megah. Bisa dibilang pengalaman tuh cukup membekas buat Ki Ageng, terus dia juga mulai mempertanyakan tuh jadinya. Apa iya petani tuh pantas buat hidup lebih susah daripada pangeran? Nah, mungkin kalian ngerasa familiar gitu sama plot ceritanya, karena sebenarnya cerita kayak gini nggak tahu kenapa ya itu cukup umum gitu. Ada pangeran berkendara melewati orang-orang miskin, terus ngelihat orang-orang lain kok hidupnya menderita, terus mulai mempertanyakan aja gitu soal dunia ini. Di India kuno, Siddhartha Gautama mengalami pengalaman serupa. Berkendara di tengah rakyat miskin, ya udah terus mikir, ini kenapa ya dunia kayak gini? Terus dia keluar dari istana, bertapa bertahun-tahun, kemudian balik-balik dia melahirkan ajaran Buddha. Di kota Gotham, Bruce Wayne mengalami perjalanan serupa. Terus dia mengembara, belajar bela diri, kemudian dia kembali menjadi Batman. Untungnya nih, Ki Ageng Suryo Mentaram ini mengalaminya di Pulau Jawa di awal abad 20. Jadi dia bukan berujung bikin agama atau jadi superhero. Tapi emang kisah lanjutannya mirip sih dengan apa yang dialami baik Siddhartha Gautama maupun Bruce Wayne. Ki Ageng tuh memutuskan dia meninggalkan harta keluarganya, berkelana, menjalani hidup sebagai rakyat miskin. Dia tuh sempat hidup sebagai petani, sebagai pedagang batik, sampai pernah jadi kuli. Dia juga merenungkan gimana caranya manusia bisa hidup bebas dari kesulitan. Lagi-lagi untungnya dia bukan dari Gotham gitu. Jadi jawaban yang ditemukan itu bukanlah dengan cara menghajar semua bos kriminal di kotanya. Namun dia justru menemukan jawabannya di dalam jiwa manusia. Nah, dalam masa menjalani hidupnya dalam kesederhanaan dan kemiskinan, Ki Ageng ini mulai melakukan pencarian terhadap kejiwaan manusia dengan cara menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen. Nah, jadi sebetulnya secara singkat ya yang dilakukan Ki Ageng itu tuh ya semacam riset psikologi gitu loh. Cuman emang dia risetnya ke dirinya sendiri. dan of course ya dilakukan tuh zaman dulu ya, zaman psikologi belum mendunia kayak sekarang gitu. Jadi ya risetnya pun lebih personal gitu menurut gue sih. Dan pencariannya itu akhirnya menghasilkan banyak karya tulis dan pemikiran. Mulai dari ajaran yang disebut sebagai Kauruh Jiwo alias ilmu tentang jiwa. Tapi kita nggak akan bahas itu di video kali ini karena gue cuma mau bahas salah satu ajaran berikutnya, yaitu bisa disebut dengan Kauruh Bejo alias ilmu tentang kebahagiaan. Nah, sebelum kita bicara soal kebahagiaan, kita perlu ngerti dulu nih soal keinginan atau hasrat. Nah,
Menurut Ki Ageng, keinginan manusia atau hasrat manusia itu bisa dibagi ke 3 kategori. Pertama, namanya semat, alias keinginan material. Kedua, namanya derajat, alias keinginan untuk diakui orang lain. Dan yang ketiga, namanya keramat, alias keinginan punya kuasa atau ditakuti orang lain. Like, kayak lu tau lah ya, tempat keramat tuh kan tempatnya angker gitu ya, kita takut. Nah, orang yang keramat tuh juga ya orangnya kayak gitu tuh, yang ditakuti sama orang lain. Nah, pertama-tama yang harus kita pahami bahwa punya keinginan tuh normal, manusiawi, biasa aja. Yang jadi masalah, itu ada 2. Pertama, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita bakal kecewa. Dan terlalu sering kecewa adalah resep ampuh buat hidup yang rasanya penuh keambiaran. Kedua, keinginan kita harusnya berada di bawah kontrol kita. Bukan kita yang ada di bawah kontrol daripada hasrat kita sendiri. Nah, coba sekarang mikir bentar. Selama ini, lo diperbudak oleh keinginan lo atau sebaliknya? Ayo, siapa coba diperbudak siapa? Biasanya, buat kalian yang ngerasa hidupnya ambiar, itu yang terjadi adalah keinginan memperbudak diri. Bener nggak? Menurut Ki Ageng, kunci mengendalikan keinginan supaya kita nggak ambiar dan bisa bahagia, itu adalah hidup dengan 6 sa. Dia nyebutnya 6 sa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kurang lebih artinya itu adalah hidup itu sebutuhnya, seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya, dan senyamannya. Hidup itu yang enak kalau kita menginginkan sesuatu yang pas, terus berhasil kita dapatkan. Nah, makanya kita perlu tahu dulu takaran hidup kita masing-masing. Butuhnya tuh berapa? Apa yang bisa bikin kita ngerasa cukup? Gimana hal itu bisa bikin kita nyaman? Dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan keinginan kita, kemungkinan besar hidup kita bakal ambiar. Contoh nih, kita nggak tahu secukupnya tuh apa buat kita. Takaran cukup tuh apa sih? Kapan gitu? Ya sepanjang hidup, kita nggak akan pernah ngerasa cukup gitu. Karena kita nggak tahu cukupnya kapan. Kita jadi berlari tanpa target aja gitu kan. Selalu pingin lebih, selalu ngerasa kurang. Bahagia nggak hidup kayak gitu? Ya enggak. Atau kita nggak tahu apa yang bisa bikin kita nyaman gitu. Lantas kita mau ngusahain apa gitu dalam hidup kan? Ujung-ujungnya kita bakal mengusahakan hal-hal yang nggak akan bikin hidup kita nyaman juga gitu. Bahagia nggak hidup kayak gitu? Ya enggak juga kan? Nah, makanya perlu tahu dulu 6 hal tadi. Perlu tahu takaran dari hidup kita masing-masing. Cukup itu apa buat kita? Perlu itu apa? Nyaman itu gimana? Tahu dulu. Nah, kalau udah tahu takaran kita masing-masing, hidup kita masing-masing. Yang kedua adalah kita tuh hidup di saat ini. Dalam menjalani hidup, kita tuh harus fokus sama hidup di saat ini. Bukan kemarin yang udah lewat. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa ngubah masa lalu. Masa lalu tuh udah tinggal catatan aja gitu, atau pengalaman hidup aja. Bukan pula hidup di waktu yang akan datang. Karena yang akan datang adalah anggitan alias angan-angan atau imajinasi. Dan apa yang akan terjadi di masa depan, ya tergantung sama apa yang kita lakukan di masa sekarang. Contohnya gini, misalnya lu besok pingin bangun pagi dengan badan fresh gitu. Mesti ngapain coba sekarang? Ya tidur. Bukannya overthinking dan mikir, waduh kalau besok gagal bangun pagi gimana ya? Terus jadi nggak tidur, iya kan? Nah, yang terakhir adalah jangan terikat oleh emosi. Puncak dari ajaran Ki Ageng adalah apabila seseorang individu sudah berhasil melakukan apa yang disebut dengan meruhi gagasannya dewe. Maksudnya adalah ketika manusia sudah bisa memisahkan antara hidupnya, dirinya, dan perasaannya. Apa yang seorang rasakan, senang, susah gitu ya, itu tuh cuma perasaan. Dan perasaan itu adalah hal yang terpisah dari hidup dan diri kita. Contohnya gini, apakah seseorang harus miskin gitu buat merasa sedih? Kan nggak juga. Emang orang kaya nggak bisa sedih atau depresi? Apakah kita harus punya kuasa buat orang lain buat bisa merasakan senang? Ya nggak juga kan. Bisa makan enak sambil ngobrol sama orang terdekat juga bisa bikin senang toh. Nggak butuh kuasa apapun kan. Dan yang harus dipahami lagi adalah bahwa keberuntungan dan kesusahan itu datangnya silih berganti. Kalau perasaan kita tergantung sama nasib kita, ya susah dong. Contohnya lagi masa pandemi kayak sekarang gitu. Kan emang susah terus. Kalau perasaan kita bergantung sama nasib kita gitu. Ya masa selama sepanjang pandemi kita mau sedih terus kan ya nggak juga kan? Nah sekarang kita coba balik ke pertanyaan di awal video. Sebetulnya kebahagiaan itu sesuatu yang objektif atau subjektif? Dan menurut gue, ini sebetulnya terjawab di ajarannya Ki Ageng, yaitu yang namanya kebahagiaan itu objektif tapi juga subjektif. Nah maksudnya apa? Gini-gini. Misalnya kayak tadi ya, ajaran 6 sa gitu ya. Itu rumusan yang menurut gue oke banget. Siapapun ngikutin itu pasti bisa bahagia. Tapi dari masing-masing poin tadi, penerapannya subjektif. Misalnya nih,
kita bicara soal secukupnya. Cukup gue sama cukup lu, ya pasti beda. Karena setiap orang punya rasa cukup yang berbeda. Meskipun ya tadi ya, sama-sama harus bisa mendefinisikan cukupnya itu gimana. Jadi orang yang nasibnya sama pun, kalau takaran cukupnya beda, kebahagiaannya bisa beda. Kalau si A sama si B nih, sama-sama punya uang 5 juta gitu. Sementara si A, kebutuhan hidupnya 10 juta. Si B, kebutuhan hidupnya 3 juta. Meskipun nasibnya sama, hartanya sama, perasaannya beda, rasa bahagianya beda. Nah, makanya penting buat mengenal takaran diri sendiri dan hidup sesuai dengan takaran tersebut. Dan takarannya sendiri bisa jadi bergeser ya. Misalnya gini nih, lu sekarang hidup single gitu. Duit yang lu punya cukup. Tahun depan tahu-tahu lu nikah terus punya anak gitu. Ya standar lu juga bakal geser. Jadi selalu penting untuk tahu takaran kita di masa sekarang. Nah, jadi kalau lo susah bahagia, karena takaran lo kok rasanya nggak jelas gitu ya. Jadi bingung kebahagiaan tuh apa sih? Butuhnya apa sih? Ya lo harus mengusahainnya secara personal. Dan itu bisa kita bantu lewat konsultasi personal bareng mentor-mentor 1%. Ingat yang gue bilang di awal, kebahagiaan itu sekarang udah ada sainsnya, udah ada ilmunya. Dan mentor-mentor kita jago banget soal itu. Dalam sesi konsultasi nanti, lu bisa cerita senyaman dan sepuas mungkin dalam 75 menit sesi konsultasi. Dan yang pasti lu nggak bakal dijudge sama mentornya. Lu juga bakal dibantu buat nemuin solusi dari masalah lo dengan diskusi bareng sama mentornya. Mentor-mentornya juga udah terlatih. That's why udah puluhan ribu orang yang kebantu lewat perubahan positif di hidup mereka setelah menjalani layanan ini. Kalau lu masih ragu, lu bisa juga kok cek testimoninya di link yang gue taruh di sini ya. Nah, nggak cuma diskusi doang, di sini lu juga bakal dibantu buat tahu tingkat stres yang mungkin jadi penyebab lu susah buat bahagia. Lu juga bakal dapat psikotes dan tes kepribadian yang tentunya bakal ngebantu lu buat makin aware dan mindful sama diri sendiri. Jadi, kalau lu mau tahu lebih lanjut, klik aja link yang ada di deskripsi video, dan lu juga bisa dapetin promo khusus pakai kode yang gue cantumin di sini nih. Nah, yaudah. Segitu dulu video sebelum tidur kali ini. Intinya, buat bisa hidup bahagia, kita paham dulu bahwa yang namanya nasib baik nasib buruk itu datang silih berganti. Jadi kebahagiaan kita ya jangan digantungin sama nasib gitu kan. Dan penting banget buat kita paham takaran kita masing-masing, buat tahu apa yang bisa bikin kita bahagia. Nah, kalau menurut lu gimana? Selain Ki Ageng Surya Mentaram, siapa lagi filsuf Indonesia yang lu tertarik buat kita bahas? Langsung aja komen ya kalau lu punya seorang tokoh yang pengen gue bahas. Sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye!